Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2014, bercerita tentang ketika hilangnya istri menjadi fokus media yang intens, seorang pria menjadi sorotan media tertuju padanya dengan banyak kecurigaan. Nick Dunn membelai istrinya Amy, mengatakan melalui sulih suara bahwa perasaan untuk menjawab pertanyaan abadi yang dimiliki pasangan menikah, apa yang kamu pikirkan? 5 Juli, pagi hilangnya Amy, Nick membuang sampah pagi-pagi sekali dan melihat-lihat lingkungan yang sepi. Dia kemudian pergi ke bar yang dia miliki bersama saudara perempuannya Margo. Dia membawakannya permainan papan yang Margo simpan bersama koleksi tumpukan di sana. Nick meminta minuman, dan Margo menuangkan satu untuk masing-masing gelas. Ini adalah pagi hari ulang tahun pernikahan Amy dan Nick yang kelima. Nick tampak tertekan, tidak ingin berada di sana sama sekali. 8 Januari 2005, Nick dan Amy pertama kali bertemu di sebuah pesta di New York. Nick menulis untuk majalah pria dan Nick menulis kuis kepribadian untuk majalah lain juga. Mereka berjalan-jalan dan melewati toko roti yang menerima pengiriman gula. Gula berterbangan kemana-mana saat Nick dan Amy melewatinya. Nick memberitahu Amy bahwa harus menciumnya sekarang. Nick menyeka gula dari bibirnya dan menciumnya. Mereka kemudian terlihat di tempat tidur. Kembali ke waktu sekarang, Nick mendapat telepon dari tetangga, memberitahunya bahwa kucingnya ada di luar. Nick kembali ke rumah dan memanggil Amy. Tidak ada jawaban. Nick pergi ke ruang tamu dan melihat sebuah meja terbalik dan bagian atas kasanya pecah di lantai. Nick meneriakkan nama Amy, mengejutkan tetangganya. Nick menelpon polisi. Tiba di rumahnya detektif ronda dan petugas gym. Mereka memeriksa tempat itu. Detektif melihat percikan kecil darah di dapur. Di ruang tamu, mereka melihat dinding dengan gambar Amazing Amy, seri buku yang ditulis oleh orang tua Amy. Detektif berkomentar bahwa menyukai buku dan terkejut mengetahui bahwa Nick sendiri telah menikah dengan Amazing Amy. 24 Februari 2007. Nick dan Amy pergi ke pesta yang diadakan oleh orang tuanya, Ren dan Mary Beth. Ini untuk merayakan buku Amazing Amy terbaru, di mana Amy menikah. Saat Nick dan Amy mendiskusikan pameran di pesta tersebut, menjadi jelas bahwa karakter fiksi Amazing Amy dari orang tuanya adalah versi yang ditingkatkan dari putri asli mereka yang dijual ke publik. Ren meminta Amy untuk duduk bersama beberapa reporter sehingga mereka dapat mewawancarainya. Amy melakukannya dan mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan biasa seperti mengapa dia belum menikah. Nick masuk dan berpura-pura menjadi reporter. Nick mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi padanya yang mengarah ke lamaran pernikahan. Membuka buku catatannya untuk memperlihatkan cincin pertunangan. Kembali ke waktu sekarang, Nick dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang hilangnya Amy. Detektif merasa aneh karena dia terlihat acuh tak acuh dan pasif saat menjawab pertanyaan dan faktanya bahwa Nick tidak tahu apakah Amy mempunyai teman dekat atau golongan darahnya juga. Nick pergi menelpon orang tua Amy. Ibunya meminta untuk berbicara dengan detektif. Di kamar sebelah, Nick menemukan ayahnya Bill ada di sana. Setelah polisi menemukannya berkeliaran di kota, meninggalkan fasilitas tempat tinggalnya. Nick lalu mengantarkannya kembali ke fasilitas. Nick tinggal di rumah Margo sementara polisi memeriksa rumahnya. Tetangganya yang sedang hamil, Noel, yang mengaku sebagai sahabat Amy, datang dan bertanya tentang Amy. Di kamar tidur lantai atas, petugas mengatakan bahwa dia menemukan itu di laci, yaitu barang-barang yang tidak dapat disebutkan. Detektif mengeluarkan sebuah amplop berlabel petunjuk 1. 5 Juli 2009, Nick dan Amy telah menikah, bahagia selama 2 tahun. Pada hari jadi mereka, perburuan Amy lainnya membawa mereka ke perpustakaan untuk berhubungan di daerah yang tenang. Amy memberi Nick hadiah. Nick membuka kotak itu dan menemukan spray berkualitas sangat tinggi. Nick tertawa dan mengeluarkan hadiah untuknya, yaitu spray yang sama juga. Kembali ke waktu sekarang, saat ditanya tentang petunjuk ini, Nick mengatakan Amy selalu mempersiapkan perburuan harta karun untuk hari jadi mereka. Petunjuk pertama membawanya dan detektif ke kantornya, dengan amplop lain di meja berlabel petunjuk 2. Detektif menemukan celana dalam merah di kantor. Nick terkejut dengan penemuan ini karena sepertinya tidak berhubungan langsung dengan petunjuk tersebut. Petunjuk kedua menyebutkan sebuah rumah berwarna coklat, tapi memberitahu detektif bahwa Nick tidak memahaminya. Nick pergi ke rumah lama ayahnya yang dicat biru. Nick tiba, Nick memasukkan kode 2 kali untuk menonaktifkan alarm.
Tapi tidak berhasil, telepon berdering dan itu adalah perusahaan pemantau alarm yang menyelidiki alarm tersebut. Saat Nick mulai menjelaskan bahwa itu adalah rumah ayahnya, para detektif datang. Jadi Nick mengira mereka pasti mengikutinya. Nick menemukan petunjuk ketiga di sana tapi hanya punya waktu untuk memasukkannya ke dalam saku belakangnya, menyembunyikannya dari polisi. Para detektif menanyainya mengapa Nick ada di sana. Nick bilang dia datang seminggu sekali untuk memastikan tempat itu tidak terbakar. Orang tua Amy terbang dari New York saat konversi pers diadakan untuk menyebarkan kesadaran akan hilangnya Amy. Nick meminta bantuan orang lain, tapi Nick tampak tanpa emosi. Nick diminta berpose di samping poster Amy, dan seorang fotografer mengabadikan momen singkat ketika senyumnya muncul di wajahnya. Orang tua Nick dan Amy bertemu dengan detektif untuk menentukan beberapa kemungkinan tersangka. Ayahnya, Ren, menyebutkan mantan pacar Amy, Daisy Collins, yang rupanya mencoba bunuh diri setelah Amy putus dengannya. Mereka juga menyebut mantan teman sekelasnya bernama Tommy yang dihukum karena melakukan pelecehan terhadap Amy. Orang-orang pergi ke pusat sukarelawan untuk membantu menemukan Amy. Satu orang di sana adalah Daisy, tapi dia pergi tanpa berkata apa-apa. Nick mencoba bersikap ramah kepada orang lain, tetapi mereka tidak mempercayainya. Bahkan Mary Beth mengira Nick bertingkah seperti raja yang akan pulang. Nick didekati di lorong oleh seorang wanita yang menyampaikan simpatinya dan menawarkannya untuk membuatkannya makanan. Wanita itu berdiri di samping Nick dan mengambil foto selfie mereka berdua. Nick membuat senyum palsu saat wanita itu mengambil foto dan Nick segera menyadari itu adalah kesalahan dan memintanya untuk menghapus foto itu. Wanita itu menolak dan Nick memintanya untuk tidak membaginya dengan siapapun. Wanita itu menjawab, "Saya akan membaginya dengan siapapun yang saya mau." Sambil berjalan pergi, foto itu menjadi viral. Akibatnya media mulai menganalisis Nick kembali. Tokoh TV seperti Ellen menggambarkannya sebagai sosiopat yang tidak berempati. 23 September 2010, buku harian Amy menjelaskan bagaimana Amy dan Nick kehilangan pekerjaan. Amy bercerita tentang masalah yang mereka alami. Amy mengatakan bahwa semua itu tidak penting selama mereka memiliki satu sama lain. Kemudian Amy memberitahu Nick bahwa orang tuanya mengalami masalah keuangan dan meminta uang dana perwakilannya yang jumlahnya hampir $1 juta. Nick terkejut. Amy melakukan itu tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu. Amy menjelaskan bahwa uang itu sebenarnya adalah uang mereka. Belakangan, Nick mulai kehilangan minat dalam pernikahan dan mulai mengeluarkan uang terlalu banyak untuk barang elektronik seperti video game dan laptop baru. Amy mengira dia berusaha membuatnya tampak seperti istri yang dingin dan judes. Lebih buruk lagi, ibu Nick telah didiagnosis menderita kanker payudara, memaksa Nick dan Amy untuk pindah kembali ke kampung halamannya di Missouri. Amy sedikit kesal karena Nick bahkan tidak membicarakan keputusan pindah ke Missouri dengannya, meski Amy sebenarnya mendukungnya. Secara umum, Amy merasa tersisih. Nick sedang bersiap-siap untuk pergi keluar dengan teman-teman lamanya. Suatu malam ketika Amy mencoba membujuknya untuk tinggal bersamanya, tapi Nick menolak. Kemudian Amy menawarkan untuk bergabung dengannya, tapi Nick juga menolak, mengatakan bagaimana Nick tidak akan menikmatinya. Lalu Amy memberi saran agar mereka punya anak. Nick mulai marah, bertanya mengapa mereka tidak bertengkar 4 jam sebelumnya, bukannya saat akan pergi. Pertengkaran meningkat saat mereka menuruni tangga, dan di bawah tangga Nick meraih Amy dan melemparkannya ke bawah, dan Amy terbentur tiang pegangan tangga dan jatuh ke lantai. Kembali ke waktu sekarang, beberapa malam setelah Amy menghilang, Nick ada di rumah Margo. Sudah larut malam dan Margo sudah tidur. Nick mendapat pesan yang bertuliskan "Saya ada di luar." Nick membuka pintu belakang. Seorang wanita muda bernama Andy masuk dan mulai mencium Nick. Nick menyuruhnya diam saat Margo sedang tidur. Nick memastikan Andy tidak mengatakan apapun kepada siapapun tentang perselingkuhannya dengan Nick, atau Andy menyebutkan ingin menceraikan Amy. Nick bertanya padanya apakah Andy meninggalkan beberapa celana dalam merah di kantornya. Dan Andy sebenarnya ragu tapi tidak 100% yakin, lalu mereka terus berciuman. Nick menyuruh Andy keluar dari pintu pagi-pagi sekali, mengira Margo masih tidur. Namun Margo muncul di dapur dan dengan marah memarahi kakaknya karena berbohong padanya. Mengetahui apa yang akan terjadi jika polisi atau media mengetahui hal ini. Di malam hari ada penjagaan untuk Amy. Nick berdiri di samping orang tuanya dan mencoba terlihat lebih berempati dan ingin menemukan Amy.
memberitahu orang banyak betapa dia benar-benar mencintai istrinya. Andy terlihat jelas di depan kerumunan dan mengucapkan kata bajingan sedemikian rupa sehingga hanya Nick yang bisa melihatnya. Noel lewat dan memanggil Nick, menanyakan apakah dia tahu bahwa Amy sedang hamil 6 minggu. Para reporter mengejar Nick sampai ke mobil polisi saat mereka mengantarnya pergi. Margo mendesak Nick tentang kehamilan yang mengejutkan. Nick bilang dia tidak tahu Amy hamil, tapi Nick menginginkan anak dan Amy tidak. Menunjukkan padanya surat dari klinik menyatakan bahwa mereka akan membuang sampel air yang mereka tinggalkan di sana kecuali seseorang datang untuk mengambilnya. Detektif menemui Nick di rumahnya dan menjelaskan bahwa hasil tes ringan menunjukkan seseorang menyeka genangan darah besar di dapur. Nick juga meragukan Amy mengenal Noel, hingga detektif menunjukkan foto mereka berdua bersama anak-anak Noel juga. Bahkan memberikan Nick dokumen transaksi mahal baru-baru ini dari kartu kreditnya menyebutkan barang-barang termasuk tongkat golf dan gitar. Meskipun Nick mengatakan Nick tidak pernah membeli barang-barang itu. Selain itu, detektif menekan Nick tentang fakta bahwa Nick menaikkan polis asuransi jiwa Amy awal tahun menjadi lebih dari $1 juta. Nick membalas karena Amy yang menyuruhnya. Detektif mendapatkan telepon yang mengkonfirmasi bahwa analisis sampel urin Amy menunjukkan bahwa Amy memang hamil. Nick mengingat petunjuk ketiga di sakunya dan mencoba menguraikannya. Detektif melanjutkan penyelidikan mereka, memeriksa tempat yang ditinggalkan yang sekarang sering dikunjungi oleh pelacur dan pengedar narkoba. Mereka menemukan dealer lokal dan menunjukkan kepadanya foto Amy. Orang itu memberitahu detektif bahwa Amy datang dan mencoba membeli senjata darinya. Orang itu memiliki ingatan yang jelas tentang kejadian tersebut karena itu adalah hari Valentine dan Amy mengenakan gaun merah muda. Mereka kembali ke rumah ayah Nick, bertanya-tanya mengapa Nick pergi ke sana begitu cepat setelah hilangnya Amy. Di tungku di ruang bawah tanah, mereka menemukan buku harian Amy tersembunyi di dalam tungku yang sedikit terbakar. Nick sementara itu mengetahui bahwa petunjuk ketiga mengacu pada gudang kayu di luar rumah Margo. Nick menemukan tumpukan besar barang-barang dari pembelian kartu kredit yang disimpan di sana, serta sebuah kotak terbungkus kado di tengah-tengah semuanya. Sekarang pada versi Amy, 5 Juli 2012, kembali ke pagi hari dan kita mengetahui kebenarannya Amy sebenarnya masih hidup, dan Amy merencanakan segalanya hingga Amy menghilang. Amy terlihat berkendara menjauh dari Missouri dengan lengannya dibalut dengan bercak darah di bagian dalam sikunya. Amy telah menggunakan berbagai macam pena untuk membuat buku harian terbaru tampak seolah-olah ditulis selama 5 tahun terakhir, dan secara berkala melemparkan masing-masing pena keluar jendela mobil. Ini mendokumentasikan pernikahan bahagia yang memburuk hingga Amy membeli senjata karena Amy takut Nick akan membunuhnya. Amy bahkan memasukkan kehamilannya dengan berteman dengan Noel yang sedang hamil dan membuatnya berpikir bahwa Nick menyakitinya. Amy menguras toiletnya dan menawarkan limun kepada Noel sehingga dia harus pergi ke kamar mandi. Amy kemudian mencuri urinnya dan menggunakannya untuk tes kehamilan. Pada ulang tahun kelima mereka, Amy menyuruh Nick untuk berjalan-jalan dan benar-benar memikirkan pernikahan mereka. Karena tahu betul bahwa Nick akan berjalan-jalan di tempat terpencil favoritnya di sepanjang pantai, dan karenanya tidak memiliki alibi. Sementara itu, Amy menyiapkan TKP untuk membuat Nick terlihat bersalah. Rencananya termasuk bunuh diri agar tubuhnya ditemukan menjebak Nick sepenuhnya. Untuk memastikan Amy tidak ketahuan, Amy memotong rambutnya, mewarnainya, dan membuat dirinya terlihat tidak terlawat dan acak-acakan. Amy mulai makan junk food dalam jumlah banyak untuk menambah berat badan. Amy bersembunyi di sebuah resort kecil dengan nama lain Nancy, bahkan memukul wajahnya sendiri dengan palu untuk menjual gagasan bahwa Amy bersembunyi dari pacar yang kasar. Amy berteman dengan seorang wanita bernama Greta. Amy menceritakan bagaimana Amy menemukan Nick meninggalkan bar bersama Andy pada malam bersalju. Menyeka bibirnya sebelum dia menciumnya dengan cara yang sama dia mencium Amy ketika pertama kali bertemu. Karena rencananya berjalan dengan sempurna, Amy menunda bunuh diri selama 1 bulan lagi. Kembali lagi ke Nick. Nick membawa kotak hadiah ke dalam dan membukanya untuk menemukan boneka. Dengan salah satu boneka sedang menggendong bayi dan kehilangan palu. Bersama-sama, Nick dan Margo menyimpulkan bahwa Amy telah menjebak Nick atas kepergiannya. Nick pergi ke New York City untuk mencari Tanner Bolt, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam kasus-kasus sulit dan terkenal yang telah mengikuti kisah Nick di media. Pengacara itu setuju untuk membantu Nick dalam pembelaannya.
memberi Nick informasi kontak Tommy, pacar kedua Amy yang dituduh melakukan pelecehan seks, sehingga Nick bisa mengajukan pertanyaan padanya. Tommy bilang dia dan Amy berkencar sebentar, tapi bisa melihat Amy memanfaatkannya, memberinya ruang, berharap akan memutuskan hubungan. Suatu hari Amy merayunya dan mengatakan padanya bahwa dia menginginkan seks. Dia melakukan adegan di mana dia menandai pergelangan tangannya dan meninggalkan dasinya diikat ke tempat tidur untuk membuatnya tampak bahwa dia telah mengikatnya. Dia pergi ke polisi dan mengklaim dia telah memperkosanya. Tommy mengaku bersalah atas pengurangan dakwaan untuk menghindari hukuman penjara. Sementara Tommy terdaftar sebagai pelanggar seks dan belum bisa mendapatkan pekerjaan. Tommy memperingatkan Nick. Nick kemudian mengunjungi Desi setelah menemukan alamatnya dari surat yang dia tulis kepada Amy. Setelah Nick bertanya kepada Desi tentang cerita dari sisinya mengenai percobaan bunuh diri, Desi menutup pintu dan berjalan kembali ke rumahnya tanpa membenarkan atau menyangkal hal-hal yang dia ceritakan kepada Nick tentang dirinya. Di resort, Amy bermain golf mini bersama Greta dan temannya Jeff. Pada satu titik, Amy melompat dan menjatuhkan tas pinggangnya yang penuh uang. Greta dan Jeff memperhatikan. Keesokan harinya, saat Amy sedang membersihkan kamar dengan cermat untuk bersiap pergi, mereka memaksa masuk ke kamarnya dan mulai mencari uang. Amy mengancam dan akan memanggil polisi. Greta mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang Amy lakukan, tetapi dia telah mengecat rambutnya dan dia merasa dia tidak pernah dipukul. Mereka menemukan uang di bawah gaunnya dan mengambilnya. Sekarang Amy tidak punya uang dan putus asa. Amy menelpon saluran telepon missing Amy dan melaporkan aktivitas mencurigakan di gudang kayu Margo. Amy kemudian melakukan panggilan dari telepon umum. Sementara itu, Tanner pergi ke Missouri untuk membantu Nick dan Margo membersihkan citra Nick. Nick memberitahu Tanner apa yang menurutnya terjadi dengan Amy, memberikan petunjuk yang hanya Nick yang benar-benar tahu. Misalnya, alasan Nick mengetahui bahwa rumah coklat dalam petunjuk perburuan harta karun adalah rumah ayahnya karena mereka berpura-pura bahwa ayahnya adalah mata-mata bernama Tuan Brown. Nick juga mengakui perselingkuhannya, yang menurut Tanner harus Nick sampaikan kepada polisi sehingga mereka tidak punya alasan lagi untuk berpikir Nick punya motivasi untuk membunuh Amy. Nick kemudian memesan wawancara di TV dengan Sharon untuk menceritakan kisah dari sisinya. Tanner melatihnya untuk membuatnya tampak lebih disukai dengan meminta Nick mengakui bahwa Nick tidak setia dan tidak jujur, yang mungkin akan memberinya beberapa poin di media. Pada hari wawancara, Tanner terus berusaha membuat Nick tidak terlalu sombong dan lebih kesal dengan melemparinya dengan permen karet di ruang ganti ketika Nick tampak terlalu sombong atau tidak bisa dipercaya. Di saat yang sama, Desi bertemu Amy di kasino. Amy tidak pernah menyebutkan uangnya dicuri, tapi Amy terus menampilkan sudut pandang istri yang dianiaya. Mereka berangkat ke rumah danau Desi. Saat Nick bertemu Sharon, sebuah berita mengejutkan muncul. Andy telah mengakui perselingkuhannya dengan Nick pada konversi pers dengan orang tua Amy. Desi dan Amy melihat beritanya sementara Sharon mengetahuinya pada saat yang sama. Mary Beth memberitahu wartawan bahwa cintanya dan Ren pada Nick telah berakhir saat itu juga. Desi dan Amy menonton wawancara Nick dengan Sharon, sedangkan Nick menonton bersama Margo. Nick secara meyakinkan terlihat menyesal atas perselingkuhannya, tetapi Nick bersikeras bahwa Nick tidak membunuh istrinya. Sharon membiarkan Nick berbicara langsung ke kamera untuk mengatakan sesuatu pada Amy. Nick bilang dia mencintainya dan menyebutkan gudang kayu, yang secara kiasan tampaknya sebagai pesan rahasia untuk Amy. Sebelum meletakkan dua jari di dagunya yang mengetahui Amy akan mengerti, Margo memeriksa internet dan melihat bahwa Nick sedang tren positif di mata publik. Keadaan menjadi tidak menguntungkan ketika detektif dan petugas lainnya muncul di rumah Margo dengan surat perintah penggeledahan karena ada telepon tentang gudang kayu. Mereka menemukan semua barang dari tagihan kartu kredit. Baik Nick dan Margo ditahan. Detektif membacakan untuk Nick halaman buku harian Amy, yang diakhiri dengan "Orang ini mungkin benar-benar membunuhku." Petugas lain membawa palu boneka yang hilang dari bonekanya. Itu telah dibakar di perapian mereka, tetapi bekas darah Amy ditemukan di sana. Detektif kini memiliki senjata pembunuh dan menangkap Nick. Nick memprotes tapi Tanner menutup mulutnya. Di rumah Desi, Amy mengetahui bahwa Desi memasang kamera keamanan di seluruh propertinya. Amy sebenarnya adalah seorang tahanan di rumahnya sekarang.
Saat Desi sedang bekerja, Amy dengan jelas melakukan apa yang tampak seperti pemerkosaan brutal. Amy merendam gaun tidurnya dengan anggur merah, mengikat tangan dan kakinya, lalu merangkak ke arah kamera, menangis, membuatnya tampak seperti baru saja diperkosa. Nick dan Margot dibebaskan dengan jaminan. Media terus memburu mereka saat keluar, karena sekarang semua orang yakin Nick adalah monster yang dingin. Nick diam-diam berbisik pada dirinya sendiri, "Pulanglah Amy, aku menantangmu." Amy menunggu Desi pulang. Amy mengambil sebotol anggur dan memasukkannya ke dalam dirinya untuk membuat luka. Saat Desi pulang, Amy merayunya dan setuju untuk kabur bersamanya ke Yunani setelah persidangan selesai. Mereka pergi ke kamar tidur. Amy mulai melepaskan pakaiannya, merobek bajunya, dan mereka mulai berhubungan. Desi tertangkap basah. Begitu Desi menyerah pada momen itu, mengangkat kepalanya ke langit-langit, Amy mengambil pemotong kotak yang Amy sembunyikan di bawah bantal dan menggorok lehernya. Desi basah kuyup oleh darahnya saat Desi mati di bawahnya. Tapi Amy terlihat kesal dengan apa yang baru saja Amy lakukan. Hampir sebulan setelah hilangnya Amy, Nick melihat keluar jendela dan melihat Amy berkendara. Masih berlumuran darah, para reporter dan tetangga terkejut dan mulai berteriak-teriak di sekitar Nick dan Amy saat dia berjalan ke arahnya. Nick berbisik padanya, mengutuknya sebelum Amy ambruk dalam pelukannya. Di rumah sakit, Amy diwawancarai di ruangan yang penuh dengan polisi dan menjalin cerita palsu dengan bagaimana Desi menculik dan memperkosanya sebelum Amy melarikan diri secara heroik. Detektif mengajukan pertanyaan tentang barang-barang di gudang kayu Margot, tetapi Amy mengalihkan pertanyaan itu dan kembali ke kisah pemerkosaannya. Sementara sedang menjalani pengobatan obat penghilang rasa sakit, para reporter mengikutinya dan Nick pulang. Senang Amy masih hidup dan Nick sekarang terbukti benar. Namun Nick tahu ada sesuatu yang salah dan bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Amy memaksa Nick melepas jubahnya untuk membuktikan bahwa Amy tidak memakai apapun. Amy pergi ke kamar mandi untuk membersihkan banyak darah yang masih menutupi dirinya. Di kamar mandi bersama Nick, Amy mengaku bahwa Amy menjebak Desi dan membunuhnya untuk kembali ke Nick seperti yang Amy minta. Dan mungkin juga untuk membuat kembalinya Amy tampak heroik. Nick tidur di kamar terpisah dan mengunci pintu di belakangnya. Nick bertemu dengan Tanner, Margot, dan detektif yang sekarang mempercayai Nick tentang masalah ini meskipun tanpa bukti yang cukup dan dengan semua orang di pihak Amy. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa Amy membunuh Desi. 3 minggu kemudian, Nick dan Amy pertama kali tampil bersama di depan umum di pusat sukarelawan, menyamar sebagai pasangan yang bersatu kembali dengan bahagia. Mereka bahkan akan melakukan wawancara di rumah mereka. Saat mereka bersiap-siap, Amy memberi Nick hadiah, yaitu tes kehamilan, dan itu adalah positif. Nick pertama-tama mengatakan itu bukan miliknya, dan Nick akan meminta tes darah. Kemudian Nick menyadari bahwa Amy telah mengambil sampel dirinya dan menggunakan ini sebagai taktik untuk menjaga Amy tetap bersamanya dan menghamili dirinya sendiri. Ketegangan meningkat dan Nick meraihnya dan membanting kepalanya ke dinding lalu mengutuknya. Nick mengatakan padanya bahwa Amy adalah wanita yang sama yang Nick cintai, dan Amy adalah satu-satunya wanita yang pernah membuatnya merasa seperti laki-laki. Dengan enggan, Nick bergandengan tangan dengan Amy untuk wawancara. Selama wawancara, Amy mendorong Nick dan Amy mengatakan mereka akan menjadi orang tua. Saat pewawancara tampak sangat gembira dan memeluk Amy, Margot kemudian mengetahui tentang kehamilan tersebut dan menangis untuk kakaknya dan putus asa karena Nick berencana untuk tinggal bersamanya demi anak itu atau setidaknya untuk 18 tahun ke depan. Di akhir, Nick membelai rambut Amy lagi, bertanya-tanya dalam hati apa yang dia pikirkan.